Halo, buat teman-teman yang masih nggak percaya dengan keberadaan COVID atau menganggap COVID-19 itu adalah konspirasi, itu semuanya salah besar dan itu semuanya hoax. Beli selalu percaya kalau COVID-19 itu ada dan selalu juga patuhi protokol. Cuman memang ada suatu saat yang sempat kelupaan dan sharing makanan juga sama teman-teman juga, dan juga sempat dekat-dekat juga sama teman, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, dan mungkin di sana kita lengah dan di sanalah penularannya. Beli juga nggak tahu ini kenanya di mana, dan ini berawal udah dari hari, kalau nggak salah udah seminggu. Dan pertama yang beli rasain itu malam-malam itu badan panas sekali dan menggigil luar biasa. Dan di sana setiap malam itu beli kebangun terus dan nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Jadi setiap jam, kadang setiap 40 menit itu beli kebangun, dan rasanya stres banget, pengen nangis juga. Cuma ya selalu berdoa minta kesembuhan. Cuman udah lebih dari 5 hari kalau nggak salah, 5 hari itu 4 hari beli langsung coba. Cuman selama hari itu beli selalu setiap malam nggak bisa tidur, kebangun terus setiap jam. Terus pada hari keempat beli sempat rapid test dan hasilnya negatif. Tapi itu kalau nggak salah hari Rabu kemarin beli rapid test, hasilnya negatif. Terus hari malam Jumatnya itu keadaan makin parah. Beli benar-benar stres banget, nggak bisa tidur, dan rasanya beli langsung berpikir gimana kalau di rumah sakit, di karantina, kalau ternyata positif pasti orang bakal stres banget kayak gitu. Dan kalau benar-benar COVID gimana, beli mikir kayak gitu. Akhirnya hari Jumatnya beli coba swab antigen dan kaget banget hasilnya positif. Dan beli langsung sempat stres dan sempat panik juga, karena beli sama sekali nggak kepikiran bakal kena COVID, karena udah hampir setahun kita mengalami masa pandemi ini, tapi beli baik-baik aja. Tapi tiba-tiba beli ngalamin itu dan bener-bener shock luar biasa dan kaget sekali. Dan selain panas tinggi dan menggigil, beli juga batuk-batuk juga. Terus tenggorokan itu perih banget, seperti ada lendir gitu. Jadi lendirnya itu keluar terus, kadang keras, kadang ya lendir seperti biasa. Terus warnanya juga kadang hitam, kadang ada kadang merah juga, merah seperti cacing gitu, panjang. Beli nggak bisa tunjukin karena itu sangat-sangat menjijikkan. Terus kadang warnanya juga agak ke hijau-hijauan. Beli juga sempat ngalami kepanikan luar biasa, tapi beli selalu berdoa. Beli percaya Tuhan izinkan beli sakit positif COVID karena Tuhan punya rencana terbaik buat beli. Jadi beli selalu berdoa, beli selalu semangat berdoa, dan minta kesembuhan sama Tuhan. Dan juga beli konsumsi, beli nggak tahu obatnya apa karena beli nggak ke dokter sama sekali. Dan swab antigen itu juga beli drive thru,
hasilnya juga dikirim via aplikasi Halodoc dan hasilnya yaitu positif. Terus beli juga setelah tahu positif, beli langsung beli berbagai macam vitamin. Ini beli tunjukin vitaminnya apa aja yang beli. Ini obat-obat yang beli konsumsi. Jadi beli Zegafit, ini semuanya sebenarnya vitamin, bukan obat, karena kan COVID-19 belum ada obatnya. Terus beli Astria dari Surabaya, diorderin. Terus beli juga minum Alpara, ini juga semuanya ini vitamin semua. Terus beli juga konsumsi HVC, terus juga sama Sumagesik, ini buat panas biar panasnya turun. Terus dia juga minum ini Paramexil dan batuk. Terus juga minum Vicks juga untuk batuknya. Terus juga beli juga ada sakit perut juga sama diare juga, beli minum ini juga obat diare. Sama beli juga ada mual-mual, jadi untuk mualnya beli minum ini dikasih kakak kemarin. Ini untuk diarenya. Kalau beli sempat minum ini juga amoxicillin. Sebenarnya ada banyak sih, beli sempat minum obat macam-macam di sini yang beli punya. Ini beli sempat minum ini juga. Nggak tahu ini obat Cina. Ini buat apa? Flu, hidung berair dan hidung tersumbat. Sebelumnya beli minum ini Bicomzat sama Zegafit, ini sama. Cuman sekarang beli minumnya yang Zegafit karena kakak sebelumnya sempat COVID juga dan ngerasain hal yang sama juga, tapi dia minumnya Zegafit ini. Terus sempat minum ini juga buat mual-mualnya, karena beli sempat pingin muntah, perutnya sakit, pingin muntah tapi nggak bisa keluar. Dan dia juga sempat pakai obat herbal ini karena kakak sebelumnya juga pakai ini dan sembuh. Jadi ini beli tetesin di air, 21 tetes air hangat 1/4 dan diminum. Terus ditetesin di hidung juga, disemprot ke hidung, 2 lubang hidung itu disemprotin ini sebanyak 3 kali semprotan. Dan itu dilakuin terus tiap 2 jam sekali, dari jam 6 sampai jam 10 malam. Tapi karena keadaannya makin memburuk, beli makin panas tinggi dan makin parah, tidurnya makin susah dan makin stres, akhirnya beli stop konsumsi itu. Dan setelah konsumsi itu juga panas beli makin tinggi, terus juga makin batuk-batuk, terus penciuman juga jadi hilang, beli nggak bisa cium sama sekali. Dan beli juga dikasih ini sama kakak, ini minyak kayu putih asli, bukan campuran. Terus kakaknya beli kasih ini kemarin hari Minggu jam 2 siang. Terus beli semprotin masih bisa beli cium, bau minyak kayu putih ini masih bisa beli cium. Terus setelah jam 3 itu sama sekali beli nggak bisa cium lagi, nggak bisa cium bau sama sekali. Dan rasa makanan juga udah nggak kerasa sama sekali, hambar dan nggak ada enak-enaknya. Jadi beli juga nafsu makannya udah nggak ada dari hari Jumat beli udah nggak bisa makan. Jadi makannya dikit banget, paling makan nasi cuman 4-5 sendok, itu udah nggak bisa lanjut. Dan akhirnya kemarin hari Minggu juga kakaknya beli juga kirimin telur. Jadi beliau udah sempat jangan bawain makanan karena kan takut kakaknya beli kena lagi. Akhirnya kakaknya beli tetap mau kesini bawain minyak kayu putih ini dan makanan dan vitamin. Akhirnya ditaruh di luar. Akhirnya kita ketemu
jarak jauh. Jadi kakak di halaman kosan jauh, jaraknya paling 10 meter. Terus beli dari pintu, buka, dada kayak gitu. Ini benar-benar mengerikan banget. Dan ini beli keringetan, jadi emang keringetan terus, bahkan sampai ngucur keringetnya. Pokoknya selalu keringetan kayak gini. Dia juga nggak tahu kenapa. Jadi buat teman-teman itu benar-benar harus hati-hati, jangan pernah sekali meremehkan COVID atau virus corona ini. Karena kalau sekali kalian udah kena dan kalian punya penyakit bawaan dan kalian tidak bisa fighting untuk melawan virus ini, nggak bisa semangat, nggak bisa mengandalkan Tuhan buat kesembuhan kalian, itu benar-benar bahaya sekali. Jadi kalian harus tetap peduli dengan diri kalian. Kalian juga harus peduli sama orang-orang yang kalian kasihi dan orang lain juga. Jadi harus tetap selalu patuhi protokol yang dihimbau sama pemerintah. Karena pemerintah itu nggak ada ngasih tahu hal yang menyesatkan kita atau membuat kita terjebak. Terus semalam juga Bli langsung telepon JM karena Bli sempat panik. Gimana nanti kalau nggak bisa kerja lagi, nggak diterima kerja lagi karena positif COVID. Akhirnya Bli beraniin diri buat telepon GM karena untuk melindungi orang-orang di kantor juga biar nggak kena COVID juga. Akhirnya Bli telepon GM, Bli bilang Bli positif COVID, Bli minta izin untuk tidak kerja dulu. Dan GM Bli sangat baik banget, dia ngizinin buat, dia suruh Bli untuk istirahat. Terus sempat ditanya juga istirahat di mana, penyembuhannya di mana, di rumah sakit mana, GM Bli tanya. Terus dia bilang di kosan. Loh, di kosan sama siapa? GM Bli tanya. Sendiri pak sebenarnya. Loh, siapa yang rawat nanti? Ya mending ke rumah sakit lah, kata GM Bli kayak gitu. Tapi Bli jelasin saya takut stres nanti di rumah sakit. Saya bilang gitu. Bli bilang gitu. Tapi ya itu, jadi Bli sekarang nggak kerja dulu. Dan kalau Bli umpamanya nggak ngasih tahu dan Bli tetap kerja, teman-teman Bli bisa kena. Karena pasti saja ada suatu momen yang kita bakal makan-makan bareng kayak gitu, bakal ngobrol-ngobrol bareng. Dan pasti aja walaupun Bli pakai masker, ada teman yang nggak pakai masker, dan mereka pasti bisa tertular kalau pada saat pas imunnya mereka lagi nggak baik kayak gitu. Jadi ini benar-benar penting banget buat kalian ketahui, dan kalian juga harus sangat-sangat aware, harus sangat-sangat peduli dengan diri kalian dan orang-orang terkasih kalian. Dan juga kalau udah sampai kayak gitu, teman-teman Bli kena, pastinya pandemi ini nggak bakal selesai dan semuanya kena dan kena lagi, dan banyak orang yang kena lagi, dan pandemi ini nggak bakal bisa berakhir dan kita bakal susah buat kerja lagi. Jadi itu penting banget pemerintah sampaikan. Pemerintah nggak bakal pernah menyengsarakan masyarakatnya. Pemerintah selalu bekerja untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakatnya, untuk bisa terbebas dari COVID. Karena kalau udah COVID itu benar-benar stres banget. Bli rasanya udah pingin, kayak gini, rasanya udah kayak mau mati. Tapi Bli selalu berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti beri Bli kesembuhan, pasti dikasih kesembuhan, dan Tuhan punya rencana terbaik. Dan Tuhan izinkan Bli kena COVID karena Tuhan udah punya rencana terbaik. Oh ya, Bli juga minum. Jadi Bli tetesin minyak kayu putih ini, Bli semprot ke sini, terus Bli tetesin ke gelas ini. Jadi gelas ini Bli isi air hangat full penuh, satu gelas ini, terus Bli minum.
Terus juga beli minum madu ini juga, sama beli makan telur ayam kampung ini juga dibawain kakak, sama beli minum Redoxon ini juga, terus beli minum UC 1000 ini juga. Jadi sehari 1 kali beli minum ini. Jadi berharap dengan video ini bisa mengedukasi kalian dan memberi kalian kesadaran seperti apa bahayanya COVID-19 itu. Dan beli juga minta doanya dari teman-teman, semoga beli bisa cepat sembuh, dan juga teman-teman selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan terbebas dari COVID selalu. Terima kasih.